Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau
bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Amin. Hari terbaik dari LOG Worship dan tentunya mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Shalom sahabat Facebook, malam ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan, dalam Praise and Worship Night. Tentunya seperti biasa bersama saya Dewi, Melisa, Herman, dan juga kita bertiga tentunya akan bersama-sama mengajak setiap rekan-rekan sahabat Facebook semua dimanapun saat ini berada. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan, karena dalam pujian ada hadirat Tuhan. Amen. Dan Allah kita bertata atas setiap pujian umatnya. Haleluya. Sama-sama kita mau sembah tinggikan Tuhan. dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, yang angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Amin. Dia kota bentengku, aku tak
menjadi kekuatan kami hari ini Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku
malam sukacita, malam berkat, malam mujizat. Karena kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dan kami mau perkatakan berkat bahwa ada sukacita di antara kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan yang hiburkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya, amin. Melisa apa kabar, Mel? Luar biasa. Luar biasa ya. Puji Tuhan, kita mau sapa dulu sahabat-sahabat Facebook kita malam hari ini. Shalom, ada Elsa si Batuara, ini baru pulang dari Lampung. Ya kan? Pelayanan misi. Shalom, Elsa 2 minggu kita tidak ketemu, tapi minggu ini kita bisa bertemu kembali. Ada Bapak Beri Sagito, selamat malam, shalom tentunya bersama Ibu Gloria tentu ya. Ikut memuji Tuhan bersama-sama di rumah. Dan ada saudara Devdi shalom, Devdi Umbas ikut memuji Tuhan bersama-sama. Ada saudari atau Ibu Indah Sitorus, shalom Ibu Indah Sitorus. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama karena kita percaya ada mujizat, ada berkat ketika kita memuji Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang bertata atas setiap pujian umatnya. Ada Ibu Susan Paulati Frans, shalom Ibu Susan. Ada bersama kita juga Bapak Abai, haleluya, Bapak Abi Abner Saroin Song ya kan. Ini kayaknya jauh banget dari sini. Jauh banget. Jauh di mata, dekat di hati. Hanya tinggal sepelemparan batu. Kemudian ada Bapak Raffi Fardi Nathanael, shalom Pak Raffi. Ada Ibu Jen Carolina Tanamal, shalom juga Ibu Jen. Nah ini Ibu Jen Carolina Tanamal, apa saya kenal ini ya? Ini coach juga nih, vokal coach bukan ya? Kemudian ada Situmorang Suhut Nihuta, shalom Bapak Situmorang ya, Suhut Nihuta. Ada juga Ibu Ineke Sanjaya, shalom Ibu Ineke bersama dengan Pace tentunya, Bapak Yance, Pak Yance. Kan? Ada Oma Debi Patinasarani, Oma bersama Opa tentu, bersama dengan keluarga kalau ada di rumah, kita memuji Tuhan sama-sama. Ada Ibu Ida, Ibu Rumondang, Tiur Maida Silitonga, Horas. Haleluya. Ini bukan di Medan, bukan di Sumatera Utara, tapi beliau ada di Pulau Gebang, tapi tetap kita Horas karena Silitonga. Ada Ibu Yuliana Hyong, shalom Ibu Yuliana Hyong. Oh ya, kalau orang Chinese kita sapanya gimana? Bukan sia-sia. Bukan sia-sia, terima kasih. Shalom aja ya kan, karena kita sama-sama anak-anak Tuhan. Ada Bapak Dedi Rossi, shalom Pak Dedi. Ada Bapak Julivin RMS, ada Bapak Dey Dompi, ini saya sebut-sebut Bapak atau saudara ya. Kemudian ada Bapak Kapten Rudi Antameng, shalom Pak Rudi. Ada saudari kita Ibu Israel Sitorus, ini juga sangat dekat dari sini, ada di Perth, Australia. Oh dekat banget. Cuma ya kan? sepelemparan batu. Horas, ya kan? Horas Ausi diberkati, Isra, Riko dan anak-anak tentunya juga diberkati Tuhan. Kita memuji Tuhan sama-sama. Malam ini kita bicara tentang tenang. Karena memang hari-hari ini sangat banyak membuat kita nggak bisa tenang. Yes, benar banget. Apalagi pertengahan tahun ini ya Mel ya. Baru kita ngobrol-ngobrol kan, bukan hanya masalah pekerjaan, usaha, tapi ibu rumah tangga juga dibikin gak tenang, ya kan? Karena anak-anak lagi teriak-teriak mau masuk sekolah, setiap hari diganggu. Mama beli tas baru, mama beli sepatu baru, mama beli alat-alat tulis, buku dan sebagainya. Ini ketenangan yang sedikit ada gangguan di pertengahan tahun. Tetapi ternyata buat kita anak-anak Tuhan itu tidak berlaku. Apapun situasinya Tuhan mau kita tetap tenang. Setuju Mel? Setuju banget. Kalau buat Melisa apa sih yang paling bikin nggak tenang biasanya? Masalah apa? Yang paling bikin gak tenang apa ya? Cicilan kali ya. Ya, itu jujur banget sih. Betul. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini berita-berita ya, kayaknya banyak orang makin sadis gitu ya. Jadi berita kriminal tuh kayaknya yang kepalanya hilang lah, inilah. Jadi kesannya kalau ketemu orang di jalan tuh jadi, aduh orang ini bener kan nih ya, apa jahat gak ya kalau misalnya kita pesen Grab atau apa kan, itu kan kadang-kadang kan suka udah takut duluan ya. Iya. Karena memang situasi berita yang kita dengar hari-hari ini. Saya tadi sore baru ketemu teman sahabat kita, sahabat baik ya kan, saya dengan suami. Dia baru saja operasi Kak di bagian kaki. Saya tanya, kenapa penyebabnya? Bukan operasi, maksudnya dia baru dalam masa pemulihan. Di bagian tempurungnya tuh retak. Kenapa penyebabnya, kenapa? Ternyata tadi diceritakan bahwa penyebabnya itu dia bukannya ugal-ugalan naik motor. Dia lagi naik motor pelan, santai bersama dengan anaknya. Tapi tiba-tiba ada yang menabrak dia dengan kencang.
Ada yang tabrak dia dengan kencang dan ternyata tau gak yang nabrak itu siapa? Motor dan dia begal. Dia lagi dikejar sama orang, dia mau melarikan diri, akhirnya karena saking mau kaburnya dari kejaran massa atau kejaran orang-orang yang mengejar dia main pasang serobot aja, akhirnya menabrak rekan kami ini, rekan kita, sahabat kita ini, dan akhirnya dia jatuh. Puji Tuhan anaknya tidak celaka, tidak mengalami apapun, tapi dianya sedikit masalah di bagian tempurung, di bagian lututnya dan sedikit tergeser. Ngeri banget. Betul ngeri banget apa yang Melisa bilang. Nah memang hari-hari ini banyak hal yang bikin kita nggak tenang. Situasi, ya kan, keadaan sekitar kita. Saya lagi beberapa minggu yang lalu tuh ngantar Febri ya kenal Febri ya, anak teens kita. Feb, jangan pulang malam-malam, kita antar aja sampai rumah. Motornya besok diambil aja di gereja. Kemudian akhirnya kita pulang, kita cuma bilang gini, Feb, karena malam nih sudah di atas jam 11. Kalau Febri berangkat sendiri naik motor, takut begal gitu kan. Enggak kok tante, aman dan sebagainya. Tapi akhirnya kita antar pulang ke rumah. Sampai ke rumah dari Pulau Gebang Permai arah ke gereja, Mel tahu apa yang terjadi? Itu di pertengahan jalan ada kerumunan orang di kantor RW, itu macet. Tiba-tiba saya buka jendela, saya tanya sama salah satu ibu-ibu, Bu ada apa? Ada begal ketangkep. Ya ampun. Apa yang kita takutkan, kita lihat, kita saksikan. Ini kita bukan lagi Benar-benar deket menakut-nakutin ya, benar-benar deket sama kita. Deket sekali. Nah memang keadaan sekitar, situasi memang banyak membuat kita hari-hari ini membuat kita nggak tenang. Seperti tadi Ibu Melisa bilang, salah satu contohnya cicilan juga, bikin dakdikduk gitu kan ya. Mungkin ini bukan hanya dialami oleh Melisa, dialami juga oleh Pak Abai. Oh sama ya, satu keluarga ya. Enggak, maksudnya dialami juga oleh kita, oleh sahabat-sahabat Facebook di rumah mungkin. Apapun keadaan yang dialami hari-hari ini bikin situasi gak tenang. Yes. Tetapi satu pujian ini mengingatkan kita untuk kita harus tetap tenang. Amin. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. No hips hard, in quiet
and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa. Karena itu kami bisa ada dalam ketenangan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Melisa, pujian ini juga sangat memberkati kita. Yes. Kalau Tuhan sudah bilang iya, tidak ada yang menutupnya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, salah ya. Kita mau nyanyi dulu satu lagu malam ini. Mau ngajak ketawa dulu buat Kita mau tertawa sahabat-sahabat bareng-bareng. Facebook. Haleluya. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini.
saat Tuhan hadir di sini, kita bukan hanya bisa tertawa, Mel, Iya. tetapi kita bisa mengalami ketenangan yang luar biasa. Amin. Pujian yang sangat memberkati karya dari GMS Worship, dan ini juga menjadi kekuatan buat kita bahwa Dia Tuhan buang semua gelisah kita. Artinya Dia Tuhan yang memberikan kita ketenangan. Haleluya. Satu pujian bagi Tuhan. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets soft, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns wrong, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets hard, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds
You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains our life in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. We shall know your love is mighty. The earth will share your grace abounds in us. You're more than enough for me. Yes, for me. Yes, for me. Jesus, you're able to break every chains our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your grace, grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah. Jesus, you're more than enough for me. Hallelujah. Terima kasih. Kehadiran-Mu sungguh itu cukup buat kami, Bapa. Karena Allah Immanuel, selama Engkau menyertai kami, berjalan bersama dengan kami, masalah apapun akan kami hadapi bersama Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dan
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku tenang bersamamu, ku aman bersamamu Bapakku. Kaulah sumber penghiburanku, Kaulah sumber kekuatanku. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi janji Tuhan buat kami. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu
hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, dan inilah yang kami terima. Baik kami yang ada di tempat ini malam ini, baik juga setiap sahabat Facebook yang ada di tempat di mana mereka berada masing-masing. Baik mereka ada di rumah, mereka ada dalam perjalanan, mereka ada di satu tempat dimanapun. Hamba berdoa mujizat Allah juga terjadi bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Wow, pujian terakhir ini lagu lama ya Mel ya? Lagu lama. Lagu 90-an nih kalau nggak salah, Robert dan Lea, bener ya? Robert dan Ini request khusus atau request langsung dari saudara Devdi, adiknya Ibu Melisa. Salah ya? Kakak. Om. Devdi, thank you buat request lagunya. Pujiannya memang waktu kita dengar, waktu kita dikasih tahu, Melisa bilang ada request ini. Wah, bagus banget lagu ini, memang lagu lama banget. Kalau kita nyanyi lagu ini, tadi aja saya nyanyi ingat flashback. Ini kayak lagu cinta kita mula-mula sama Tuhan. Ya enggak? Awal-awal kita bertobat, awal-awal kita melayani Tuhan. Bahwa memang nggak ada yang bisa, yang nggak ada lagi yang kita harapkan dalam hidup ini. Tuhanlah satu-satunya yang kita harapkan, lebih dari segalanya, lebih dari apapun, bahkan lebih daripada penjaga mengharap fajar pagi. Penjaga artinya gini, Daud ini pemazmur ini luar biasa punya kata-katanya. Penjaga itu kan malam itu kalau jaga ngantuk ya. Iya. Dia itu yang dia tunggu tuh pagi. Yang dia tunggu pagi. Iya kan, pengen cepat tidur, pengen cepat cepet selesai, pulang. pengen cepat pulang. Kayak orang kerja shift malam ya. Betul sekali. Pak Abai ini ya. Ya kan, orang yang kerja malam pengennya, bener gak sih Pak Abai? Pengen cepat pagi ya. Kalau dapat shift malam, lihat jam 2, jam 3. Kayaknya kapan sih jam 6 paginya, kapan sih waktu pulangnya. Ini seperti para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu harapan oleh para penjaga ini dalam sekali, kuat sekali. Tetapi pemazmur ini berkata bahwa lebih dari itu semua. Harapan aku rindu cuma satu loh, bukan fajar. Lebih dari penjaga mengharapkan waktunya pagi datang. Tapi kerinduan pemazmur ini kepada Tuhan, lebih dari itu semua, dia rindu berada dekat hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan dia dapatkan semuanya. Amin. Dan malam hari ini saya diberkati sekali oleh pujian ini. Sahabat Facebook yang belum saya sapa malam hari ini, ada Ibu Arnima. Shalom Ibu Arnima. Ada juga Bapak Mas Ritandi. Ada Ibu Bethlehem Diah, ada Ibu Diah ya, Shalom Bu Diah. Ada ada Saudari Christine, Iing, Shalom. Ada Ibu Dorcas Borusi Tepu, ada saudara atau Bapak Aon, ada saudara Brian, ada juga Fani, Shalom Fani, ada Ibu Rifka Yuni, ada Bapak Mentozo Z Pono, Ibu atau Bapak ini Shalom, ada Ibu Ponira Silalahi, ada Mama Ida, Shalom Mama Ida, Ibu Frida Hedeman, haleluya, Shalom, salam buat Opa Niko, tentunya salam sehat buat seluruh keluarga. Ada Ibu kita Ibu Liu Limei, Kuku Shalom, Kuku Kucong, semakin pulih semakin sehat, percaya bahwa Tuhan terus bekerja untuk pemulihan Kucong. Ada Bapak Rice Bualayuk, haleluya katanya. Ada Ibu Mutiara Habayan, ada Victoria Hubatonis, ada Bapak Aang Suparman, ada juga Bapak Nuah Tajur, Shalom, Bapak Nixon Amtiran. Shalom semua sahabat-sahabat Facebook yang Tuhan kasihi. Malam ini saya percaya bahwa dalam setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan ada berkat yang kita terima. Amen. Malam ini tema kita tentang ketenangan, tentang puji-pujiannya sebagian besar berisi tentang bagaimana kita mengalami ketenangan hanya di dalam Tuhan. Ingat bahwa ketenangan kita dapat bukan waktu kita keadaan baik-baik saja, bukan waktu di awal bulan kita baru terima gaji, bukan juga waktu jawaban doa kita terima baru kita bisa tenang, tetapi lebih dari itu, bahwa ketenangan kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita harus tenang, bahkan Yesus waktu dia mengalami bersama-sama dalam perjalanan di dalam sebuah danau Tiberias, ada angin sakal datang menghantam perahu daripada murid-muridnya, ya kan. Murid-muridnya ketakutan, bahkan dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 42 di situ menceritakan ketika Yesus berjalan di atas air. Ini saya cerita singkat saja. Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya disuruh Yesus berangkat duluan. Kamu berangkat lebih dahulu menggunakan perahu, ya kan? Yesus nanti karena dia mau berdoa terlebih dahulu. Saya bertanya begini sekarang. Yesus tahu nggak mau ada angin sakal, Mel? Tahu. Dia maha tahu, dia tahu dong. Tapi kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat duluan?
terkadang Yesus izinkan masalah, badai, persoalan itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan tuh mau tahu apa sih respon kita, apa sih reaksi kita, apa sih yang kita lakukan waktu kita dapat masalah, berhadapan dengan badai-badai masalah hidup kita. Nah ternyata memang betul apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, tidak menjamin murid-muridnya melayani bersama-sama Yesus. Setiap hari lihat mujizat, setiap hari alami pelayanan yang spektakuler bersama Yesus. Tetapi itu tidak menjamin imannya juga kuat ketika mereka hadapi badai. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata mereka berteriak, mereka ketakutan, mereka bingung mau cari pertolongan di mana. Karena perahu mereka semalam-malaman tidak sampai-sampai, saudara. Apa yang terjadi waktu itu Yesus hadir, dia berjalan di atas air. Murid-muridnya karena takut lihat Yesus pun semakin takut, itu hantu katanya. Tetapi Yesus berkata satu ucapan begini, Mel. Tenanglah, ini aku. Tenang, ini aku. Satu perkataan ini ternyata luar biasa. Tenanglah, ini aku. Yesus saja menyuruh murid-muridnya untuk tenang. Perkataan ini juga perkataan yang sama buat Bapak Ibu, buat sahabat Facebook, juga buat kita, Mel. Tenanglah, ada Tuhan. Amin. Tenanglah, ada Tuhan. Badai, angin sakal, topan, masalah, himpitan apapun, masalah itu datang dalam kehidupan kita, jangan membuat kita tidak tenang. Artinya begini, Mel, saya ambil pelajari kata tenang ini ya, luar biasa. Waktu kita Tuhan suruh tenang, ternyata lawan kata tenang itu apa sih? Gusar. Gusar, panik, gerasa gerusu, nggak diem ya. Iya. Ya karena kalau tenang kan diam, ya kan, silent gitu. Tapi tenang lebih kepada berisik gitu kan, bingung, kesana kemari. Tadi Melisa bilang apa? Gusar, betul, itu bahasa Indonesianya bagus sekali ya Ibu, lulusan bahasa Indonesia baik dan benar ini, maklum sekretaris ya kan, harus kata-katanya harus benar. Panik bisa juga ya kan, panik, kalut gitu ya, bingung. Nah ketika kita hadapi badai, Tuhan mau kita tenang supaya apa? Karena kalau kita nggak tenang, kita panik, kita bisa salah langkah. Kita bisa salah ambil keputusan, kita bisa salah respon. Nah ini dia, saya mau ajak Bapak Ibu, sahabat Facebook, kenapa sih kita harus tenang, ya kan? Yang pertama Tuhan mau kita tenang. Firman Tuhan katakan supaya kita dapat berdoa. Ya kan, dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata kenapa kita kadang-kadang bilang, aduh saya gak bisa berdoa, udahlah Tuhan tahu kok apa yang jadi isi hati saya. Saya kayaknya mau ketemu Tuhan aja, saya takut mau ketemu Tuhan, malu. Atau saya kayaknya udah capek deh, saya doa tiap malam Tuhan gak jawab-jawab. Kenapa? Karena hati kita gak tenang. Makanya Tuhan mau kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Yang pertama kita harus tenang karena apa? Supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, supaya kita bisa menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus tenang? Karena ternyata ketenangan itulah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan. Dalam Yesaya 30 ayat 15, baca nih Mel. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, waktu kita tenang, kita diam, kita tidak panik, tidak gusar, disitulah kita bisa apa? Tinggal tenang dan percaya. Iman kita mulai dibangkitkan, iman kita mulai timbul, dan akhirnya disitulah letak kekuatan kita. Sumber kekuatan kita adalah waktu kita tenang. Ingat, hamba Tuhan juga tidak lepas dari masalah. Pelayan Tuhan, saudara melayani Tuhan mungkin sudah puluhan tahun, tidak menjamin bahwa saudara lepas dari masalah. Atau apapun, sedekat apapun hubungan kita dengan Tuhan, tidak lepas dari masalah apa yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka juga hadapi masalah, hadapi tantangan. Tetapi Tuhan tetap bilang buat kita, ingatkan buat kita bahwa tenanglah, diam dan tenanglah, tinggal tenang dan percaya. Karena yang kedua, waktu kita tenang, disitulah sumber kekuatan kita. Waktu kita tenang, kita bisa berpikir jernih. Waktu kita tenang, kita bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar tentunya. Dan waktu kita tenang, disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus tenang? Firman Tuhan ingatkan
satu kisah begini, bahwa waktu kita tenang, ada satu kisah begini. Orang bijak meyakin, ada satu istilah yang dikatakan oleh orang bijak, jika tidak ada pundak untuk bersandar, yakinlah masih ada lantai untuk bersujud. Mal, keren banget gak sih kata-katanya? Kalau nggak ada pundak nih, orang nggak bisa lagi kasih pundak kita untuk kita bisa sharing, kita bisa curhat, kita bisa bersandar, kita bisa nangis. Ingat, masih ada lantai untuk kita bersujud. Berdoa ya. Berdoa. Artinya, waktu kita hadapi masalah, jangan panik, jangan gusar, tapi tenang. Nggak ada orang sekalipun yang bisa tolong kita. Masih ada lantai di mana kita bisa bersujud dan berdoa sama Tuhan. Kita bisa cari wajahnya Tuhan. Kita bisa panggil nama Tuhan. Dan disitulah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan buat kita. Yang terakhir, dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11 berkata begini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, ternyata kita disuruh diam, kita disuruh tenang. Supaya waktu kita tenang, kita sadar bahwa kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Waktu kita gak tenang, kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Waktu kita gusar, kita lupa bahwa Allah yang hebat yang kita sembah setiap hari, yang kita doa, setiap hari kita jumpai, kita layani. Dia sungguh besar dan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Tetapi waktu kita diam, waktu kita tenang, akulah Allah. Nah, artinya gini, waktu kita ada dalam ketenangan, kita sadar, kita bisa respon dengan baik bahwa saya masih punya Tuhan yang hidup, saya masih punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, saya masih punya Tuhan yang bisa buat apapun dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Terkadang Tuhan izinkan badai itu datang dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk hidup kita bergantungnya sama Tuhan. Kita gak bergantung sama kekuatan sendiri, kita gak bergantung dengan apa yang kita miliki. Tetapi sungguh masalah, badai, tantangan Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau kita bergantung penuh sama Sang Pemberi hidup kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami tetap tenang, kami tetap diam, kami tetap menanti janji Tuhan digenapi. Kami tetap menanti pertolongan Tuhan. Karena dalam tinggal tenang, waktu kami tenang kami bisa berdoa. Waktu kami tenang, disitulah letak kekuatan kami. Dan waktu kami tenang, kami bisa sadar bahwa kami masih punya Tuhan yang hidup. Kami masih punya Tuhan yang besar. Dan Allah yang luar biasa itulah yang akan sanggup menolong kami. Berkati setiap anak-anakmu Bapak dalam setiap aktivitas, setiap kehidupan, dalam pekerjaan usaha, keluarga rumah tangga, bahkan pendidikan anak-anak. Kami semua boleh diberkati Tuhan. Dan kami percaya malam ini kami boleh menerima berkat Tuhan lewat pujian dan renungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ingatkan kanan kiri, kalau di sebelah ada saudaramu, ada sahabatmu, ada suami atau istrimu, bilang sama dia, tenang sayang. Tenang sayang. Jangan, sayang buat suami istri aja, ya kan? Tenang gitu ya, tenang saudara gitu kan, tenang bro, tenang sis. Karena dengan ketenangan kita dapat hadapi perkara-perkara yang luar biasa bersama Yesus. Amen. Haleluya. When Jesus says, nobody can say no. When Jesus say yes, 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 nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit
'cause it's all belongs to you. Yes, it's all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it's all belongs to you, and it's all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Amen. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. All belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Sama-sama. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 When Jesus say yes, nobody can